Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 159 bagian ke-6. Dari mana kepercayaan tebus dosa dengan salib? Banyak orang Kristen yang berpengetahuan mengakui terus terang bahwa kepercayaan tentang tebus dosa manusia dengan salib atau kepercayaan tentang Allah adalah satu sama dengan tiga, dan tiga sama dengan satu itu memang tidak masuk akal. Tetapi karena memang sudah demikian tertulis dalam kitab-kitab suci mereka, terutama surat-surat kiriman Paulus dan yang dihubungkan dengan itu, yang suci sudah disamakan dengan sabda Isa Al-Masih sendiri, sehingga seluruhnya diberi satu nama, yaitu perjanjian baru. Maka sebagai orang yang beragama wajiblah diterima, baik masuk akal maupun tidak, lalu diterima sebagai didikan dari kecil. Dan untuk menjaga adanya kepercayaan itu diusahakanlah khutbah gereja tiap hari Ahad, yang sengaja dipelajari cara-cara tekniknya yang lebih membangkitkan perasaan daripada membangkitkan pemikiran. Setengah mereka berkata, memang tiap agama mempunyai kepercayaan dan berita-berita yang tidak diterima sama sekali oleh akal, tetapi dia harus diterima dengan sepenuh hati dan menyerah. Ada orang yang berkata, agama Islam itu sama saja dengan agama lain, juga mempunyai kepercayaan yang tidak masuk akal. Padahal tidak ada satu akidah atau kepercayaan yang tidak masuk akal. Yang ada dalam Islam hanyalah tentang kepercayaan kepada yang gaib, yang bukan mustahil pada akal, melainkan akal belum dapat memahamkannya dengan tetap, tetapi dia mungkin terjadi. Sehingga salah satu dari kepercayaan Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW, Isra dan Mi'raj, bukanlah mustahil pada akal, bahkan dapat diterima oleh akal. Cuma pengetahuan manusia belum sampai dapat mengetahui rahasianya. Sungguh pun begitu, ada dalam kalangan Islam sendiri golongan yang mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu Mi'raj hanya dengan ruh saja, bukan dengan badan. Dan tidaklah mereka dituduh kufur lantaran itu. Tegasnya, tidaklah Islam memaksa manusia mempercayai perkara yang tidak masuk dalam akalnya. Dalam kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sendiri pun ada yang berpendapat bahwa Rasulullah itu Mi'raj hanya dengan ruhnya saja. Di antaranya ialah Aisyah istri Nabi sendiri dan Muawiyah. Menurut penyelidikan ahli-ahli Eropa sendiri, kepercayaan adanya penebus dosa ini adalah pengaruh ajaran agama penyembah berhala purbakala ke dalam Kristen. Orang Hindu pun mempunyai kepercayaan bahwa Krishna adalah pahlawan satria yang dipenuhi oleh ketuhanan, sebab dia telah memberikan dirinya buat dikorbankan penebus dosa manusia. Mr. Moore menerangkan kepercayaan orang Hindu adalah bahwa Krishna memberikan dirinya disalib, kedua tangannya dipaku, demikian juga kedua kakinya, dan di dadanya digambarkan rupa hati manusia tergantung. Ada juga gambar Krishna disalib, sedang di kepalanya mahkota dari emas. Dalam kepercayaan orang Nepal dan Tibet, bahwa di sana ada segolongan penganut kepercayaan terhadap indera yang mereka sembah, karena dia telah mengorbankan dirinya untuk disalib, kaki tangannya dipaku guna penebus dosa manusia. Penganut agama Buddha pun mempunyai kepercayaan bahwa Buddha Gautama adalah juru selamat, penjelmaan Tuhan sendiri, anak tunggal, penebus dan manusia sempurna, dan juga Tuhan yang sempurna menjelma jadi manusia, yang telah memberikan dirinya jadi korban bagi penebus dosa manusia, sehingga di hari kemudian kelak manusia tidak akan menerima siksa lagi, bahkan mereka akan mewarisi kerajaan surga. Seperti dongeng-dongeng sekitar kelahiran Yesus Kristus,
Padahal sudah nyata bahwa Buddha lebih dahulu lahir daripada Yesus 6 abad sebelum Masehi. Maka apabila dibandingkan kedua dongeng yang hampir serupa ini, padahal Buddha dahulu lahir, mau tidak mau kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa dongeng itu adalah saduran dari dongeng kelahiran Buddha. Kita mengakui bahwa di dalam beberapa kitab sirah atau sejarah hidup Nabi Muhammad SAW yang kerap dibacakan di dalam memperingati Maulid beliau seumpama kitab Barzanji, Ad-Doha dan lain-lain, ada pula ditulis dongeng-dongeng tentang kelahiran Buddha dan Isa Al-Masih. Tetapi ahli-ahli nakit kritik dalam ilmu hadis tidaklah langsung menerima saja cerita itu dan tidaklah dia menjadi akidah.